Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Andika Haji Suryanto, NPM 1810128249. Selaku mahasiswa di Universitas Ibnu Sina Batam, Fakultas Teknik Informatika, ingin menggambarkan presentasi terkait laporan kuliah praktek tentang judul rancangan sistem informasi data konten di PT Fokus KPI. Baik, saya mulai slide-nya. Baik, saya mulai presentasinya. Sistem informasi data contributor PT Fokus KPI. Materi yang saya bawakan adalah pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Latar belakang dari pembuatan laporan ini, pertama yaitu sistem informasi penulis paparkan pada Fokus KPI adalah sebuah sistem yang dirancang khusus untuk membantu pihak manajemen dalam mengolah data contributor yang masih menggunakan cara manual, yaitu dengan melalui format Microsoft Excel. Sehingga dengan adanya sistem yang akan saya buat dapat bermanfaat bagi perusahaan. Berdasarkan evaluasi tersebut, penulis akan menggunakan metodologi pengembangan sistem RAD, Rapid Application Development, dan bahasa pemodelan DFD, Data Flow Diagram. Adapun judul penulis untuk dalam kuliah kerja praktek ini adalah rancangan sistem informasi data contributor pada PT Fokus KPI. Rumusan masalah yang terjadi yaitu di mana manajemen membutuhkan sistem data contributor pada PT Fokus KPI dikarenakan pada saat ini masih menggunakan cara manual menggunakan format Microsoft Excel. Dan manajemen juga mengalami kesulitan dalam melakukan pendataan contributor karena tidak dilampirkan dalam suatu sistem. Ibaratnya tidak tersimpan dan tidak secara base system. Tujuannya adalah merancang sebuah sistem informasi yang mudah dalam pendataan contributors. Yang kedua, memberikan informasi secara terstruktur dan terorganisir ke dalam sistem yang telah dibuat. Berikut profil perusahaan. PT Fokus KPI berada di Jalan Karim Jama nomor 7, Kelurahan Tutering, Kecamatan Batam Kota dan Kota Batam. Visinya adalah memberikan kontribusi informasi yang berbasis konten lokal tapi berwawasan global dan mendidik. Misinya, satu, yaitu memberikan akses informasi dan wawasan kepada masyarakat. Yang kedua, memberikan berita secara profesional. Yang ketiga, mengembangkan basis pengetahuan masyarakat terhadap daerah. Yang keempat, mengawal otonomi daerah. Pembahasan. Kita masuk ke pembagi pembahasan, yaitu hasil wawancara. Perusahaan meminta untuk dibuatkan suatu sistem sederhana sesuai kebutuhan, tidak melebih-lebihkan dan juga tidak mengurangi kebutuhan. Serta harus bisa dirasakan manfaatnya oleh perusahaan dalam menggunakan sistem ini. Maka dibuatlah suatu sistem yaitu SICOM. SICOM ini adalah sistem contributors. Berikut tampilannya saya tampilkan sementara. Selanjutnya, dalam perancangan sistem informasi data contributors pada Fokus KPI, penulis menggunakan yaitu Rapid Application Development (RAD). Yang pertama, bagian Recruitment Planning, yang di mana untuk mengidentifikasi syarat informasi yang ditimbulkan dari tujuan-tujuan tersebut. Sedangkan rancangan RAD Design Workshop akan membangun dan menunjukkan representasi visual desain dan pola kerja kepada pengguna. Yang ketiga, implementasi sistem baru atau bagian dari sistem diuji, coba, dan kemudian diperkenalkan kepada organisasi ataupun perusahaan. Perbandingan alur sistem. Sistem lama, user mengirimkan data diri, lalu admin melakukan cross-check data, kemudian konfirmasi ulang data kepada user, kemudian masuk ke database penyimpanan Microsoft Excel. Sedangkan untuk arsip dan itunya masih berbentuk Microsoft Excel. Sedangkan sistem yang telah dibuat, yang terbaru, yaitu menggunakan sistem pertama yaitu login user. Yang kemudian login user bisa mengirimkan data dia dari base system yang telah diberikan dari karyawan kepada admin untuk diinputkan, kemudian koreksi data dari admin jika ada kesalahan data atau data mau diubah. Ketika data sudah benar, maka akan disimpan dan ditampilkan. Kemudian outputnya akan disimpan di database sistem contributors, kemudian akan dihasilkan secara
database system. Berikut ERD sistem informasi data content writers yang ada di PT Fokus Kepri. Ada terdiri username, ya admin, jika ada username dan password, kemudian admin bisa mengolah data content writer dan user. Di content writers ada ID karyawan, nama, alamat, nomor HP, wilayah kerja, nama pena, dan foto. Kalau di bagian user ada ID karyawan, username, dan password. Berikut tabel yang tersedia di sistem content writers, yaitu pertama di tabel user ada username dan password. Tipe datanya adalah varchar. Kemudian panjangnya username sendiri 50 dan password 100. Tabel kedua ada tabel content writers. Yang pertama ada tabel isinya row ID karyawan, nama, email, nomor HP, alamat, nama pena, wilayah kerja, dan foto. Tipe datanya untuk ID karyawan sendiri ada integer, sedangkan yang lainnya adalah varchar. Untuk panjang tabelnya bervariasi, ada yang 50, 15, 50, dan 100. Berikut desain mockup atau rancangan desain sistem di menu utamanya atau menu home. Setelah dirancang, maka telah dia buat jadinya seperti di bagian sebelah kanan. Penutup. Kesimpulannya adalah bahwa sistem informasi telah dibangun yang memudahkan dalam bidang administrasi dalam melakukan pendataan atau penyimpanan data content writers. Selain itu, data content writers pihak manajemen saat ini lebih berintegrasi karena sudah disimpan dalam database sehingga keamanan dan pengolahan datanya content writers menjadi lebih baik. Sarannya, diharapkan untuk pengembangan lebih lanjut pada sistem informasi data content writers, ini dapat dilakukan secara publik sehingga lebih memudahkan admin dalam bekerja dimanapun dan dalam mengakses sistem yang telah dibuat. Demikian mungkin paparan laporan KP saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.